Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dylan Putra Pradipta, NPM saya 25 10.992. Saya dari kelas C. Kali ini saya akan membahas tentang suatu hal yang dimana ini berkaitan dengan mata kuliah kewarganegaraan yang dimana kita sekarang bakal membahas tentang pendidikan anti korupsi di era digital. Kenapa sih ini tuh penting banget gitu kan? Kali ini saya akan membahasnya dengan lebih lanjut. Baik, pertama, manusia tuh nggak jatuh karena hukum yang lemah, tapi karena ia berdamai dengan kebohongannya sendiri. Mengapa anti korupsi itu penting untuk kita yang ada di generasi Z sekarang, generasi-generasi yang akan muncul dan akan datang di kedepan hari? Karena korupsi itu bukan sekedar kejahatan hukum. Karena menurut saya, korupsi itu adalah kejatuhan moral manusia. Apalagi di era digital ya, yang dimana kejahatan tuh jadi lebih lumrah, jadi lebih gampang untuk dilakukan karena ya dengan adanya digital, kejahatan tuh jadi lebih sunyi dia tuh, dan kebohongan tuh ya jadi lebih rapi. Makanya ya, apakah manusia ini hanya jujur saat dia sedang terlihat? Itu pertanyaan yang sangat sulit untuk dijawab bagi sebagian orang. Lalu apa sih korupsi itu? Jadi korupsi itu adalah penyalahgunaan kekuasaan demi keuntungan diri sendiri ataupun keuntungan kelompok. Nah, sebenarnya korupsi itu nggak cuma tentang kalian korupsi uang, tapi korupsi juga ada korupsi waktu, korupsi fasilitas. Itu banyak hal dari korupsi. Karena korupsi itu ya mematikan hati manusia itu sendiri, yang dimana kita untuk merasakan bahagia menurut saya dan menurut dosen saya, kita kalau mau bahagia harus bahagiakan orang lain. Lalu selain uang, selain fasilitas, itu ada bentuk-bentuk korupsi kayak nepotisme, gimana ya kita sudah tahu untuk di Indonesia kayak gimana bentuknya. Lalu ada suap dan gratifikasi, lalu ada manipulasi data. Ini berkaitan dengan era digital sekarang, yang dimana manipulasi data itu sangatlah banyak sekali di beberapa perusahaan mungkin. Memanipulasi data, saham, dan lain-lain. Lalu bentuk korupsi juga ada penyalahgunaan jabatan. Sekarang kan kita ada di era digital ya, berarti penyalahgunaan jabatan digital. Lalu bentuk korupsi juga pencitraan palsu di media sosial. Jadi intinya, kenapa pencitraan palsu itu masuk sebagai bentuk korupsi? Karena intinya korupsi itu kebohongan yang dilegalkan oleh kebiasaan. Lalu korupsi di era digital, banyak banget. Cara untuk kita korupsi di era digital itu banyak banget. Kayak contohnya kita bisa transaksi legal via teknologi yang dimana itu kan nggak boleh juga. Atau kita menyelundupkan kekayaan kita melalui teknologi. Lalu ada penghapusan jejak digital, itu juga salah satu bentuk korupsi. Yang dimana saya juga baru tahu kalau penghapusan jejak digital adalah korupsi di era digital. Lalu dengan cara memunculkan hoax untuk menutupi skandal. Ini biasanya dilakukan oleh berbagai artis, beberapa artis yang dimana dia bikin nyewa orang, nyewa buzzer untuk bikin hoax ya biar skandal dia ketutup. Lalu apa yang kita harus isi di dunia digital sekarang? Tadi kita sudah bahas tentang korupsi dan bentuk-bentuk korupsi. Lalu gimana caranya kita biar mengajukan langkah preventif untuk hal itu? Menurut saya dengan memenuhi ruang digital ya, berarti kita harus menyebarkan kejujuran, teman-teman. Menolak normalisasi kebohongan, hoax. Lalu menggunakan media digital untuk kontrol sosial. Jadi media digital itu nggak cuma untuk hiburan doang, tapi media digital itu lebih dari itu. Kita bisa kontrol sosial tuh melalui media digital. Lalu menurut saya media digital tuh bukan cuma hiburan ini tadi, tapi ya kesadaran kita sendiri. Dan sebelum kita bisa memberantas korupsi itu sendiri, kita harus paham mungkin sebagian orang dari kita itu melakukan korupsi secara tidak langsung ataupun secara tidak sadar.
Contohnya ya titip absen online, ini kan salah satu bentuk korupsi juga. Lalu plagiarisme digital, kadang kita ngambil foto orang lalu diperjualbelikan dalam bentuk baju mungkin, itu kan salah satu bentuk plagiarisme. Lalu memanipulasi laporan, entah laporan apa, entah laporan tugas, lalu mencontek dengan teknologi. Ya, ini sangat lumrah di masa sekarang, mencontek dengan teknologi. Lalu, menurut saya, dalam media digital kali ini, peran individu itu cukup besar menurut saya. Karena tidak akan ada pergerakan kalau setiap individu itu nggak punya kesadaran. Kayak gini contohnya. Setiap akun di media sosial atau di mana, itu dia harus punya tanggung jawab atas akun yang dia miliki tersebut. Oke. Yang bisa dilakukan dalam kita punya manner dalam bermedia sosial, kita tuh harus menolak hoax, berani berkata tidak. Kita kalau dapat info tuh harus berani kritik dulu sebelum kita terima dengan mentah. Lalu ya kita harus mendukung transparansi lah, apalagi terhadap pemerintahan. Yang dimana mungkin dari zaman dulu pemerintah mungkin kurang transparan ke masyarakat. Nah, kita dengan adanya media digital kita bisa mengkritik pemerintahan melalui media sosial. Lalu saya akan kasih studi kasus untuk orang yang nonton ini ya. Ini menurut kalian teman-teman. Misalnya kalian mengetahui ada suatu praktik kecurangan di suatu grup, entah grup kelas atau grup sekolah. Kalian tahu itu ada kecurangan. Lalu kalian tuh milih diam demi aman. Yang kedua ikut menikmati, yang ketiga melapor lewat jalur etis. Ini adalah bentuk refleksi yang sangat-sangat mendalam menurut saya. Karena kalau kita ikutin apa kata hati atau apa kata otak, kita pasti bakal milih yang nomor ketiga, melapor lewat jalur yang etis. Tapi dalam kenyataannya ya, kita dilema banyak hal dan banyak faktor. Dan kita mungkin beberapa orang memilih untuk diam demi aman. Lalu menurut saya, hukuman terberat dari korupsi itu bukan penjara, tapi melainkan hidup bersama rasa bersalah di dalam hati itu sendiri. Karena saya yakin orang-orang yang korupsi itu mengetahui bahwa dia itu bersalah. Dan dia sepenuh hidupnya harus menikmati harta dengan rasa bersalah. Dan ini yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang hidup sederhana dan mendapatkan kekayaannya dengan cara yang halal, dan cara yang lebih baik. Karena korupsi itu ya merusak kepercayaan, merusak jiwa juga secara nggak langsung. Lalu teman-teman, intinya dari saya mengajak kalian untuk menggunakan media sosial itu secara bertanggung jawab. Kata-kata yang kalian lontarkan, argumen-argumen yang kalian ajukan di media sosial, itu kalian harus tanggung jawab dengan hal itu. Lalu sebaiknya isi ruang digital itu tidak hanya dengan hoax, tidak hanya dengan isu-isu selebriti, tapi saya mengajak kalian semua untuk mengisi ruang digital itu dengan edukasi, dengan kritik yang bermartabat lah, tidak mengkritik dengan menghina, lalu dengan kejujuran juga. Dan kita sudah sampai di akhir penutup. Ini saya ada quotes. Negara itu akan selamat bukan karena pengawasan, tapi karena masih ada manusia yang takut berbohong pada dirinya sendiri. Sekian dari saya, Dilan Putra Pradita. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.